nggak ada niat menodai agama itu, nggak ada. Apalagi di kultur budaya Indonesia ini kan banyak sekali mubahalah diramu dengan sumpah pocong misalkan ya kan, dan konteksnya macam-macam. Ada orang dituduh punya ilmu santet, ada orang dituduh mencuri, ada orang dituduh meniduri istrinya. Ya, ambillah mubahalah ini pakai dipocong-pocong segala, dan dari dulu sampai sekarang nggak ada penodaan agama itu dalam mubahalah itu ya. Jadi insya Allah kalau masalah ini saya tetap bersiteguh bahwa saya hak amar ma'ruf nahi munkar, gak ada sama menodai agama. Jadi sidang ini sebelum mengadili mubahalahnya apa ijazah palsunya? Dua-duanya jalannya, nanti biar kuasa hukum menjelaskan. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Butapan Ritalupi, Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Tadi malam saya menonton persidangan yang dilakukan oleh Sugi Nur, sampai kemudian dia melakukan press konferensi, itu saya tetap ikuti. Dan dari situ salah satu yang menarik menurut saya, di mana Sugi Nur ternyata memang keliru dalam memahami mubahalah. Karena dia beranggapan bahwa selama ini secara tradisional mubahalah itu kadang-kadang diramu dengan sumpah pocong. Saya kira ini masalah yang paling mendasar di sini. Bahwa ada pemikiran daripada Sugi Nur seolah-olah mempersepsikan mubahalah itu sama dengan sumpah pocong, yang selama ini memang selalu dilakukan oleh masyarakat secara tradisional itu sebelum ada hukum yang berlaku, atau misalnya ada sesuatu yang memang tidak bisa disentuh oleh hukum, itu baru bisa orang melakukan sumpah pocong. Tetapi selama itu bisa ditentukan siapa yang benar dan siapa yang salah melalui proses hukum positif, maka sumpah-sumpah yang modelnya tradisional itu tidak pernah dilakukan. Nah, karena itu apa yang disampaikan ini lagi-lagi merupakan alibi bagi Sugi Nur untuk membenarkan apa yang dia lakukan, yaitu dengan mubahalah bersama dengan Bang Bantri untuk menutupi kebohongannya. Jadi sekali lagi, untuk menutupi kebohongannya Bang Bantri terkait soal jasa palsu Pak Jokowi. Apalagi kita tahu bahwa ternyata ketika Bang Bantri didatangkan di podcastnya Sugi Nur, ternyata itu dibayar 10 juta. Artinya ada upaya yang serius yang dilakukan oleh Sugi Nur untuk mempermalukan memang Pak Jokowi dengan melalui podcastnya, dengan melakukan mubahalah itu tadi, yang di dalam isi kepalanya Sugi Nur bahwa mubahalah dan sumpah pocong itu adalah sesuatu yang lazim diramu katanya di dalam masyarakat, di tengah-tengah masyarakat pada saat misalnya ada sesuatu yang ingin dibuktikan. Nah, itu pada zaman batu Sugi Nur. Tetapi zaman sekarang apapun itu sekaitan dengan hukum, kalau misalnya memang bisa disentuh oleh hukum positif, maka hukum positif yang berlaku di situ. Beda misalnya kalau kita bicara dalam konteks masyarakat adat. Kalau dalam konteks masyarakat adat ada memang hukum adat yang bisa dilakukan berdasarkan adat istiadat di kampung, hukum-hukum yang berlaku di situ. Tetapi itu pun tidak semua hukum adat bisa dilakukan. Ketika misalnya itu tidak bisa disentuh oleh hukum adat, maka tetap dilarikan ke hukum positif. Nah, yang kedua yang menjadi soal sampai hari ini, ternyata Sugi Nur ini menganggap bahwa apa yang dia lakukan ini adalah bagian daripada memperjuangkan amar ma'ruf nahi munkar. Padahal kita tahu sendiri bahwa untuk memperjuangkan amar ma'ruf nahi munkar itu tidak boleh dengan cara-cara kemungkaran. Dia harus dilakukan dengan hal yang benar, yang baik, yang menurut tuntutan ajaran agama kita. Contohnya misalnya, hal baik apa misalnya yang kamu mau dapat, hal baik apa yang kau perjuangkan di sini kalau kau menuduh Pak Jokowi memiliki ijazah palsu? Ujung-ujungnya pasti kalau di polling ini hanya sekitar 1%
itu pun para kadrun atau 0,0 sekian persen yang sepakat bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah palsu. Selebihnya pasti mengatakan bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah asli dengan fakta-fakta yang dilewati Pak Jokowi, pernah menjadi wali kota, pernah menjadi gubernur, bahkan menjadi presiden hari ini. Seluruh ijazahnya pasti diverifikasi. Belum lagi pada saat masuk di UGM, ketika berasumsi bahwa ijazah SMA-nya palsu, lalu apa yang dipakai mendaftar masuk di UGM? Masa UGM, perguruan tinggi yang bergengsi begitu, mau menerima ijazah palsu orang mendaftar menjadi mahasiswa? Kan tidak masuk akal. Nah, oleh karena itu saya kira memang Sugi Nur ini mesti belajar banyak agama lah. Jangan memaksa diri hanya karena persoalan employer yang Anda mau dapatkan pada kadrun-kadrunista ini atau pundi-pundi keuangan, lalu kemudian Anda melacurkan diri masuk di dalam dunia ustaz yang notabene-nya itu bukan basic Anda. Anda tidak pernah nyantri, tidak pernah belajar agama secara baik dan benar, secara runut, sehingga apa? Anda hanya mengandalkan logika toh. Padahal dalam ilmu agama itu banyak hal yang harus dipelajari. Nah, kalau sudah seperti ini modelnya, kamu jadi korban. Jujur saja, saya sebenarnya sedih melihat Bambang Tri dengan Sugi Nur ini, yang sampai hari ini dijadikan dagelang oleh Egy Sujana dan Hosinuddin. Karena saya punya keyakinan ini bahwa kasus ini tidak berdiri sendiri. Pasti ada hal yang ingin dicapai oleh para kadrun-kadrun ini, terutama bohir-bohirnya, sehingga ini dia kawal betul. Dan salah satu bukti bahwa ini dia kawal betul, beberapa minggu yang lalu atau minggu lalu ya, Hosinuddin dan Egy Sujana itu ketemu dengan Rizik Syihab di Petamburan. Ya, pasti salah satu pembicaranya selain agenda Pilpres 2024 adalah soal bagaimana proses perjalanan kasus yang sementara dia dampingi ini. Nah, itulah yang saya selalu sampaikan dari dulu, bahwa sebaiknya menjadi rakyat Indonesia itu betul-betul harus memahami adat istiadat yang ada, memahami budaya-budaya lokal yang ada, sehingga tidak simpang siur antara pemahaman agama dan budaya. Begitupun hukum-hukum positif. Karena kalau tidak, maka Anda akan salah kaprah terus, atau jangan-jangan memang ini menjadi bagian dari skenario kali yang seolah-olah tidak paham persoalan dan selalu merasa benar dengan apa yang Anda lakukan. Sementara kita tahu sendiri bahwa hari ini tidak ada lagi informasi yang tertutupi, semua hal terbuka, sehingga pengetahuan itu gampang diakses, tinggal Anda mau belajar atau tidak. Terkecuali memang kalau ilmu agama ya jangan pernah belajar di Google, tapi belajarlah pada orangnya langsung, yang memang betul-betul Anda bisa saksikan bahwa orang itu memiliki pengetahuan, tindakan yang memang tidak pernah jauh dari konsep agama, terutama agama yang berlandaskan rahmatan lil alamin, bukan agama yang marah, sehingga apa? Kalian tidak terjebak di dalam lubang terlalu dalam. Jadi Sugi Nur, sadarlah bahwa apa yang kamu lakukan ini adalah sesuatu yang mungkin kamu anggap benar, tapi sesungguhnya itu keliru. Kalaupun benar yang kau lakukan, maka lakukanlah dengan cara-cara yang benar. Jadi sekali lagi penegasannya, kalau Anda merasa memperjuangkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka lakukanlah itu tanpa melakukan kemungkaran. Karena pada akhirnya nanti kau yang akan merasakan akibatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati Nusantara milik kita.